Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basari, pengasuh Pondok Pesantren Ribat Al-Murtadho Singosari Malang. Langsung saja, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, berdialog tentang NU, organisasi yang sangat kita cintai, Nahdlatul Ulama. Perjalanannya dari dulu hingga kini, dari masa ke masa. Bagaimana pandangan Kiai tentang NU dari masa ke masa? Terima kasih Gus Lutfi Rahman ya. Wah, namanya sama saya ya. Mudah-mudahan sehati fid-dini wa dunya wal akhirah ya. Kalau saya ditanya tentang NU dari masa ke masa, berarti saya harus sedikit bicara tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Karena beliau sangat identik dengan NU kan begitu. Maka bagi saya yang namanya sebuah pembahasan sejarah itu yang lebih otentik kalau kita menemukan bukti tertulis ya. Sedangkan di kalangan para ulama yang namanya bukti tertulis adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ya pelaku. Kalau kita bicara Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya berarti kita bicara tentang karangan atau karya tulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kebetulan alhamdulillah saya punya buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, kumpulan tulisan oleh beliau ya. Itu kurang lebih besarnya segini. Nah, dari sekian kumpulan itu ada beberapa kitab. Saya sangat tertarik sekali dengan salah satu kitab namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu saya tidak atau belum membaca semua tulisan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut. Tapi saya beberapa kali khatam dan mengajarkan kitab namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di situ saya melihat pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dalam kehidupan sehari-hari dan juga berorganisasi tentunya. Itu ternyata syar'i sekali. Arti syar'i adalah beliau tidak keluar dari rel-rel Al-Quran maupun hadis Nabi atau juga pendapat para ulama salaf. Nah, itulah yang selalu beliau sampaikan kepada masyarakat. Tentunya di dalam bab ini adalah warga NU ya. Walaupun secara umum adalah masyarakat Islam di Indonesia. Begitu. Maka kalau ada orang yang menganggap bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau NU yang dibangun beliau itu tidak syar'i, ini berarti orang yang tidak tahu sejarah. Begitu ya. Kemudian saya juga pernah membaca risalah beliau yang dalam mengurusi negara ya, termasuk juga semacam resolusi jihad dalam menghadapi sekutu gitu ya. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari benar-benar tegas dan berani beliau ini, betul-betul pejuang gitu ya, dan tidak la yakhufuna laumata laim. Beliau tidak takut celaan siapapun ya, bahkan dari orang-orang kafir beliau tidak takut. Betul-betul yang tegar gitu. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya berarti NU ini dibangun dengan perjuangan dan perjuangan yang Islami. Begitu yang saya tahu. Adapun kalau saudara tanya tentang bagaimana perkembangannya, maka saya juga membaca sejarah berikutnya. Sampai NU ini pada masa Kiai Haji Idham Khalid ya. Itu luar biasa sebenarnya. Antara lain warga NU ini belum banyak terpengaruh dengan pemikiran barat. Ya. Contoh ringkas adalah masalah pakaian. Contoh ringkas ini ya. Setiap pengurus NU dari zaman ke zaman sampai ke Kiai Idham Khalid, yang namanya pengurus NU yang ditampilkan ke masyarakat itu, mereka adalah orang-orang yang menggunakan ilmu tasawuf sebagai bingkai di samping fikih. Contoh apa? Yaitu mereka tidak mau membuka tutup kepala. Kalau bahasa Jawanya itu gundulan ya, tidak gundulan. Artinya mereka mau menggunakan peci, bahkan di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan imamah. Kan sunnatul Rasul. Kenapa demikian kan gitu? Karena kalau kita kaji fikih dalam bab tajdidul wudu,
Itu di samping ilmu fikih kan ada namanya orang itu kalau misalnya punya wudu, sebut saja sholat maghrib sudah punya wudu ya, dia punya wudu sampai adzan isya, kemudian mau sholat isya kan gitu kan, ternyata dia menggunakan tajdidul wudu sunnah. Kenapa kok tajdidul wudu? Karena dalam tajdidul wudu itu boleh mengusap imamah, tidak perlu membuka kepala ya. Biar apa? Biar tidak membuka rambut ini. Karena rambut itu kalau dibuka ya termasuk fasik menurut orang ulama-ulama zaman dahulu kala. Itulah tasawuf yang jadi bingkai perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dan orang-orang yang melanjutkannya. Tapi pasca Kiai Idham Khalid, maka berubah. Kiblatnya bukan kepada syariat atau ulama salaf tapi kepada barat. Maka banyak orang yang gundulan, kadang pakai baju lengan pendek, pakai celana pendek, gitu ya, atau menjadi pengurus dan warga NU yang tidak pakai peci gundulan lah begitu. Ini jadi banyak. Inilah kiblatnya yang bergeser. Begitu yang saya tahu. Nah, mungkin sekarang yang harus kita perbincangkan, yang harus kita bahas adalah tentang bagaimana cara anak-anak muda NU saat ini. Setelah mengetahui tadi bahwa cara berpakaian saja para pendahulu kita adalah menggunakan sunnah Rasulullah. Mungkin selain berpakaian juga cara berpikiran itu yang harus mesti dipikirkan dan diikuti oleh anak-anak muda sekarang, anak muda NU khususnya. Bagaimana Kiai menanggapi itu atau mungkin memberikan jalan keluar? Ya, karena NU adalah organisasi keagamaan ya, bukan organisasi politik atau bukan organisasi dagang gitu ya, yang cari duit di situ kan gitu. Maka sudah selayaknya setiap tokoh NU juga generasi mudanya, aktivis NU ya kembali kepada sunnah Rasul. Ya kalau mulai dari segala yang kecil gitu ya, mulai dari berpakaian, ya paling tidak misalnya mengikuti, kalau tidak bicara zaman Rasul misalnya, ya mengikuti ulama-ulama di zaman itulah, atau paling tidak seperti pakaiannya Pangeran Diponegoro lah, kan begitu. Ini yang diikuti mestinya demikian. Kemudian berkiblatnya juga pada syariat, tidak mengikuti orang-orang orientalis barat yang sekarang dibingkai dengan liberalisme itu. Kalau sudah itu ya namanya NU-nya bergeser. Kalau kita ingin NU ini lestari ya sampai akhir masa kita, sampai besok anak cucu kita tetap kepingin NU yang benar-benar nilainya murni seperti yang digariskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ya harus mengikuti aturan yaitu Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, kemudian pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah dari segala hal, dari pemikirannya, dari perilakunya, dari pakaiannya, dari kebiasaan sehari-harinya, dari pergaulannya. Ya begitu. Kalau itu anak muda sekarang dan bisa kok itu dilakukan. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Malu sama siapa? Takut sama siapa? Selain kepada Allah SWT. Insya Allah NU ini akan kembali jaya seperti zaman keemasan Kiai Hasyim Asy'ari. Barangkali itu harapan saya kepada khususnya generasi muda, generasi penerus. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya harapan ini, dan mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita semua. Barangkali itu, mohon maaf. Alhamdulillah, selesai kita di penghujung obrolan kali ini dan dialog yang semoga saja banyak manfaatnya yang diambil. Semoga anak muda NU banyak mendapatkan pelajaran meskipun hanya dengan obrolan singkat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.